Selamat siang Bayu dan teman-teman. Saya Pratika Faraldina atau Farel, nomor absen 9. Dan saya Lucio dari nomor absen 17. Mau Kami vlog. Saya siswa dari SMA 1 C, mau izin nanya-nanya buat wawancara boleh nggak Pak? Bapak namanya siapa? Nama saya Bapak Rofi, saya pemandu wisata dan perdagangan. Saya mau izin nanya-nanya ya Pak. Jadi pasarnya ini berdiri sejak kapan Pak? Kalau pasar antik itu berdiri di Kota Lama mulai bulan Februari tahun 2004. Kita pertama jualnya di luar, terus akhirnya sudah 6 tahun ini kita masuk ke dalam negeri. Kalau gitu di sini pedagangnya ada berapa orang sih ya Pak? Pedagang di sini ada lapannya ada 36 dan tempatnya seperti ini. Sebenarnya tempatnya seperti ini, tapi yang penting di sini kan gratis. Kalau dulu kita di luar kita
ada biaya listrik, ada bensin ke malam. Dulu biayanya besar, kalau sekarang kan kita di sini gratis, gedungnya gratis, listrik gratis, kita nggak bayar. Oh, berarti di sini subsidi sama pemerintah ya, Pak? Iya, gedung ini kan kita anak asuhnya dinas perindustrian. Oh. Kalau untuk barang-barang yang dijual di sini kan kayaknya banyak barang yang dijual. Kira-kira barangnya apa aja? Di sini terus terang kita tiap pedagang nggak sama ya. Ada yang Oh, iya. jualan keramik, pecah belah, ada yang mungkin mainan anak, terus barang-barang jadul sampai dengan dokumen, kertas, buku segala macam. Jadi kita tiap lapak tuh bisa dikatakan dayanya nggak sama. Jadi semua pedagang tuh punya barang-barang khas Ya mereka karena sendiri. karena pembeli kita nggak sama, terus lingkungan kita nggak sama, jadi rezeki kita nggak sama. Di situ uniknya. Kalau misalkan pedagang barang antik kan barang-barang antik kan nggak semua orang pengen tuh, nggak semua orang suka. Terus kalau buat pemasaran itu gimana? Pemasaran ada juga pedagang yang mengandalkan hanya lakunya di sini jualan tiap hari ditungguin, ada yang seperti itu. Kalau pedagang yang mungkin agak maju dia pakai Facebook, Instagram, ada juga Shopee, itu dia sampai juga ada satu pedagang yang jualnya di eBay. Jadi keluar negeri itu juga ada satu pedagang. Jadi menggunakan media sosial Iya, segala gitu. karena itu memudahkan kita bertemu sama pembeli. Kalau untuk bapak sendiri, gimana? Aku hanya pakai Facebook, Instagram, dan sebenarnya juga buat TikTok. Cuma kan saya belum siap untuk TikTok Live itu jualan, saya belum siap. Tapi rencana saya memang dari 3 tahun yang lalu saya sudah menyiapkan, saya sudah buat TikTok. Itu rencana saya memang saya pakai apabila nanti Instagram sama Facebook sudah ditinggalkan. Olah ke TikTok, saya sudah punya TikTok juga. Tinggal nanti kita ngikuti perkembangan zaman. Rata-rata sekarang kan live TikTok jualan itu lebih Kalau buat nyari target pasarnya tuh susah nggak menurut bapak? kalau di sini kan barang-barang lama ya, jadi pasar kita itu terus terang kalau kita jualan barang antik, benar-benar antik itu susah lakunya. Karena yang beli pasti harus paham, dia punya uang, dan dia juga mungkin kolektor juga. Itu kita kalau jual yang antik beneran malah nggak laku, susah. Jadi kita ngambilnya pasar yang tengah, jadi barang jadi mungkin barang-barang tahun 60-an, 70, 80, 90, dan itu justru pasarnya seperti biasa ya, mungkin kumpul antara 50, 60, 40, dan itu juga kita harus pintar-pintar cari pasar berdasarkan trennya. Setiap tahun trennya sudah berubah. Nah, kalau untuk bapak sendiri, bapak punya barang antik apa yang punya hubungan erat sama kota ini gitu? Sebenarnya saya punya koran, nanti saya tunjukkan. Saya punya koran, koran itu terbitan Kota Lama, namanya Sobat Melayu, dan itu salah satu koran berbahasa Melayu pertama kali di Indonesia asal Semarang. Jadi bayangkan dulu pada saat ada koran itu kan tahun 1800-an awal itu sudah ada koran masuk ke Indonesia, tapi dari Indonesia masih penjelasannya masih Inggris, itu kan sudah ada surat kabar masuk ke sini, dan ada yang bahasa Inggris sama bahasa Belanda. Dan era itu karena yang bisa bahasa Inggris sama Belanda itu kan sedikit, jadi pasarnya hanya mungkin orang-orang tertentu. Dan di era tahun 1880-an itu Semarang ada yang ini koran Sobat Melayu, dia membuat koran dengan bahasa Melayu, dan itu tercatat menjadi salah satu koran pertama kali berbahasa Melayu asal Semarang. Sebenarnya gedungnya di sini kan ada Stargard Kota Lama, itu dulunya cetakannya Pamblok, dan di situ kantor pusatnya Sobat Melayu. Tapi ini koran Sobat Melayu cetakan Kota Lama, dan ini koran berbahasa Melayu pertama kali asal Semarang. Berbeda sama yang ini bawahnya, ini koran Sunda dan ini masih berbahasa Belanda. Ini sama tahunnya kurang lebihnya sama, tapi ini masih berbahasa Belanda dan ini bahasa Melayu. Jadi sebelumnya koran-koran yang dipublish di sini itu korannya bahasa Belanda atau bahasa Inggris semua gitu? Iya, era penjajahnya pada saat Inggris datang ke sini, era sebelum perang Diponegoro, itu bahasanya masih bahasa Inggris karena yang jajah sempat Inggris. Tapi setelah Inggris pergi, diganti sama Belanda, korannya berbahasa Belanda. Dan intinya di situ rata-rata ya jualan iklan produk-produk
yang dipakai untuk orang-orang kaya. Jadi di depan itu koran pasti berita ringan semua. Terus belakangnya baru iklan. Iklannya ya sebesar ini. Itu masuk, kalau sekarang kita menganggapnya kayak ikan kecil. Sekarang ya. Dan kenapa saya senang koran, karena koran itu kan sebenarnya saat ini seperti majalah, koran itu akan tersingkir. Iya, orang Kalah sama media sosial seperti segala macam lah. Karena informasi itu terlalu cepat, sementara kayak gini kan harus dibaca, akhirnya ditinggalkan manusia di era sekarang. Dan saya kenapa memilih koran, karena koran ini bisa jadi bahan referensi sejarah, karena di sini kadang ada cerita kertas, tulisan yang nyangkutnya sama sejarah. Kadang tulisan seperti ini nggak ada di Google, makanya saya sebagai pemandu wisata kadang saya menceritakan hal-hal yang tidak ada di Google, tidak ada di buku, dan saya menemukan dokumen-dokumennya dari kertasnya langsung. jadi kalau bagi orang yang ngerti, yang punya pengalaman, dia bisa mengapresiasi buku ini nggak banyak ya. Iya, sebenarnya kelebihan saya senang dokumen buku kertas-kertas itu, bagi saya dari situ saya bisa belajar sesuatu yang kadang tidak tercatat. Di situ akhirnya saya punya referensi ini dari tulisan ini. Disitulah sebenarnya uniknya barang-barang saya. Kalau yang saya kan lebih senang main kertas. Jadi bapak sukanya tuh, hobinya tuh untuk mengkoleksi barang-barang, dokumen-dokumen lama kayak misalkan kertas koran gitu ya. Iya. Koran ini yang koran-koran lama. Dan sebenarnya koran itu ya mungkin 5 tahun yang akan datang pasti hilang. Majalah koran itu hilang, kalah sama media sosial yang sekarang sudah mulai mengatasi. Bahkan kayak TV saja sekarang nggak kayak TV tahun 90-an, tahun 2000. Kalau tahun 90, tahun 2000 kan isinya berita. Iya. Kalau sekarang isinya hiburan segala macam, apapun Entertainment. ya, dari TikTok, dari Instagram, diposting di TV. Dan menurut saya itu malah nggak mutu sama sekali. Iya, harusnya TV itu sekarang harusnya mendidik dengan cara bagaimana caranya mendidik masyarakat dengan pengetahuan, bukan cuma sekedar video-video tidak mutu itu diposting dari Instagram, dari TikTok, itu dimasukkan ke TV. Menurut saya malah nggak mutu. TV malah kehilangan jati dirinya sebagai media informasi pendidikan. Dari media informasi buat pendidikan, buat Iya. mengabarkan berita, malah Iya, jadi entertainment ya. hiburan yang Hiburan. kadang nggak mutu. Kalau buat latar belakangnya ini memangnya korannya tuh pentingnya apa sih? Kalau misalkan biasanya dari bahasa Belanda ke bahasa Belanda, bahasa Inggris, tiba-tiba jadi bahasa Melayu gitu. Gini, karena era itu kan era penjajahan Belanda. Iya. Sedangkan orang yang bisa berbahasa Belanda sedikit. Iya. Jika koran itu berbahasa Belanda, berarti yang baca, yang tahu informasi kan sedikit. Iya. Pada saat itu berubah menjadi bahasa Melayu. Melayu itu dibagi dua. Kalau Sumatera Melayu atas, kalau Jawa ini Melayu bawah. Antara Melayu atas Sumatera sama Jawa itu sudah berbeda, karena Melayu bawah itu dipengaruhi sama Jawa, bahasa Jawa. Sedangkan Melayu atas lebih ke Melayu yang lebih murni. Ini dua bahasa berbeda. Dan bahasa-bahasa Melayu ini juga memudahkan supaya masyarakat bisa membaca koran juga. Nah, kalau buat koran yang bahasa Melayu itu menggunakan bahasa Melayunya tipe apa? Kalau itu jawaban susah. Gini, setiap 50 tahun itu bahasa berubah. Iya. Kamu sadar nggak? Contoh sederhana, sekarang ada WA. Iya. 50 tahun yang lalu belum ada SMS, belum ada telepon, belum ada WA. Iya. 50 tahun yang lalu lagi, setiap 50 tahun itu bahasa berubah. Iya. Dan contoh sederhana, koran-koran seperti ini kadang kalau diterjemahkan di bahasa sekarang kita nggak paham. Dulu ada namanya sandi Morse, titik gitu. Sandi Morse berubah menjadi telegram. Telegram akhirnya tenggelam karena kalah sama komputer fax. Dulu seperti kan mesin fax ya. Ini mengalahkan telegram. Terus akhirnya berubah lagi menjadi SMS. SMS berubah jadi WA. Jadi kalau dikatakan bahasa itu selalu berubah. Dan buku-buku tua itu kalau diterjemahkan kadang nggak bisa diterjemahkan karena pemahaman kita nggak nyampe ke situ. Sama saja orang yang di masa lalu menerjemahkan ke bahasa sekarang dia nggak bakal paham gitu. Karena perubahan beda masanya juga dulu 50 tahun itu perubahan besar.
Iya. Kasih ya Pak pas waktunya. Tidak.